Ya, baik. Mohon izin kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu yang saat ini hadir ya di dalam Pengmas Pengabdian Masyarakat dari salah satu riset kita ya yang berjudul penolakan vaksin hesitansi ya COVID-19 pada masyarakat di Indonesia dengan pendekatan fenomenologi. Jadi siang hari ini merupakan upaya dari tim riset kami untuk melakukan pengabdian ya, yang mana pada pengabdian ini nantinya akan disampaikan oleh Mas Hidayat Arifin MKep ya, yang akan menyampaikan mengenai dampak vaksin COVID-19 bagi kualitas hidup ya, terutama hidup dalam lingkungan yang serba tidak pasti ini ya. Jadi semenjak era COVID ini memang kita hidup di zaman yang uncertain ya, tidak pasti dan juga sangat volatil ya, sangat cepat perubahannya ya, sehingga kita dituntut untuk beradaptasi. Nah, di sini pentingnya vaksin ini akan ditekankan oleh Mas Hidayat Arifin ya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan juga bisa berkontribusi ya tidak hanya bagi individu ya tetapi juga keluarga, masyarakat ya dan juga profesi kita. Baik, untuk menyingkat waktu, mohon izin nanti mungkin Mas Hidayat Arifin akan didampingi oleh Mbak Ika ya, Mbak Ika ya, Mbak Ika hadir atau Mbak Filsa? Mbak Filsa, Pak. Oh ya, oke ya. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga kita semua mendapatkan ya manfaat ya dan juga ilmu serta kebarokan siang hari ini. Untuk pembicara kita Mas Hidayat Arifin MKep. Terima kasih atas waktunya Mas Hidayat. Sama-sama Pak Ferry. Ya, baik, waktu dan tempat saya berikan ke Mbak Filsa ya selaku moderator. Silakan Mbak Filsa. Terima kasih Pak Ferry. Selamat siang kepada pada siang ini kita akan sharing dari pengabdian masyarakat penelitian yang telah dilakukan oleh tim riset Pak Ferry. Dan pembicara kita kali ini adalah Hidayat Arifin dulunya dari Universitas Airlangga, sekarang telah menjadi dosen di Universitas Pajajaran. Untuk Mas Hidayat sendiri, monggo, silakan Mas. Mau perkenalan dulu, boleh? Oke, terima kasih Mbak Filza. Yang saya hormati Pak Ferry, selaku Ketua Tim Peneliti dari penelitian dengan judul penolakan vaksin COVID-19 pada masyarakat Indonesia melalui pendekatan fenomenologi. Sebelumnya mohon maaf, suara saya sudah jelas atau enggak? Di Surabaya jelas, Mas. Jelas, Mas. Di Surabaya jelas ya, Pak? Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau semisal di sini agak ada suara background musik karena memang kebetulan lagi sambil nongkrong di kafe kerjanya gitu ya. Oke, ini kayaknya juga tidak begitu awam gitu Pak ya, sepertinya dengan para pesertanya juga para mahasiswa. Ada yang ahli jenis juga sepertinya nih. Mostly dari ahli jenis sepertinya. Atau ada dari reguler juga ini Pak ya? Ada dari S3, Mas. Oh, waduh, ada dari S3. Oke. Baik, sebelumnya saya mohon izin mulai Pak Ferry ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Salam kenal semuanya, saya Hidayat, mungkin ada beberapa yang sudah kenal gitu ya. Dan prinsipnya kita pada acara Pengmas ini, kita sharing aja gitu, kita sharing knowledge gitu, kita berbagi informasi terkait vaksin COVID-19 gitu. Bukan berarti saya di sini juga mentang-mentang saya presentasi tentang vaksin COVID-19, I know all gitu, enggak juga gitu. Tapi kita sharing bareng, kita diskusi bareng, supaya kedepannya kita juga mendapat insight yang baik gitu ya terkait COVID-19. Karena memang juga dari penelitian yang sudah kami lakukan gitu ada juga beberapa orang tuh yang masih nolak dengan vaksin COVID-19. Mungkin tidak percaya dan lain kayak gitu. Cuman kita di sini coba lihat insight dari sisi positif COVID-19 gitu ya. Oke, kalau gitu saya mohon izin untuk share screen.
Oke, sudah bisa terlihat ya semuanya? Oke, baik, langsung saja. Untuk acara kita hari ini kita santai saja Pak Ferry ya. Kita casual saja, santai. Jadi kalau misal dari teman-teman ada yang ingin langsung menyampaikan kayak gitu, kita sharing bareng, it's okay. Gitu ya, tinggal unmute, kemudian kita diskusi bareng. Kita prinsipnya santai saja gitu ya. Nah, pada kali ini saya akan coba sharing gitu ya, terkait dampak vaksin COVID-19 terhadap kualitas hidup kayak gitu. Karena memang juga di Indonesia gitu, bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia ya, ini lagi hadapi banyak sekali orang yang terinfeksi COVID. Tidak hanya itu, keparahannya bahkan sampai ke mortalitas kematian itu juga sangat banyak sekali kayak gitu ya. Dan ini menjadi tantangan baru gitu, terutama tidak hanya dari pemerintah, tapi juga terutama pada bidang pendidikan, bidang kesehatan tentu ya, menjadi challenge bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah pandemi ini supaya kedepannya bisa kembali seperti normal kayak gitu. Nah, kalau semisal kita sebentar, mohon maaf sebentar, kayaknya ada koneksi. Mohon maaf sebentar, kayaknya koneksi saya lagi trouble. Oke, sekarang sudah kelihatan ya, yang baru. Halo, Mbak Filiza, sudah kelihatan ya? Sudah Mas. Sudah Mas. Jadi memang sekarang pada sebaran data COVID gitu ya, di dunia maupun di Indonesia juga memang pada saat ini mengalami penurunan kayak gitu. But actually we should be aware gitu, karena memang tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi lonjakan dan lain. Nah, kalau berdasarkan data prevalence-nya gitu, dari 226 negara, itu ada sekitar 257 juta lebih gitu ya, sudah terkonfirmasi COVID dan 5.000 lebih yang meninggal dari total populasi di dunia gitu. Tapi kalau kita lihat dari Indonesia, ternyata yang juga meninggal itu juga lumayan gitu ya, ada 143.700-an meninggal akibat COVID. Walaupun sekarang juga prevalensi antara positif dan juga yang sembuh itu lumayan mendekati kayak gitu ya. Dan semoga kedepannya memang dengan program-program yang sudah dicanangkan pemerintah, salah satunya adalah dengan vaksin ini dapat meningkatkan gitu ya pasien sembuh, ataupun juga nanti kedepannya seperti program pemerintah untuk yang mengacu pada herd immunity kayak gitu. Nah, memang banyak sekali gitu ya program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk pencegahan COVID gitu. Mulai dari kebijakan PPKM kayak gitu ya. Tidak hanya PPKM tapi juga banyak gitu, terutama dalam segi kesehatan. Mulai dari protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi tidak hanya itu, juga salah satunya upaya yang dilakukan pemerintah yang saat ini sedang ramai gitu ya terkait vaksin COVID-19 seperti itu. Dan juga dalam baru-baru ini kayak gitu ada kebijakan pemerintah yang mungkin akan menerapkan kayak gitu ya sebagai upaya untuk pencegahan gelombang ketiga gitu. Bahwasanya nanti juga akan ada pembatasan gitu lagi, PPKM lagi, yang akan dimulai pada tanggal 24 Desember seperti itu. Jadi memang salah satu tujuannya adalah untuk menekan kejadian itu gitu. Walaupun memang terkadang program ini juga menjadi sebagai kontra gitu dari beberapa orang kayak gitu. Cuman pemerintah pasti sudah memikirkan dampaknya ke depannya, konsekuensi dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, kalau misal kita lihat di sini terkait vaksin gitu ya. Ternyata capaian vaksin di Indonesia gitu ditargetkan oleh pemerintah itu sekitar 208 juta vaksin gitu ya secara nasionalnya. Yang sudah lengkap untuk mencapai vaksin ke-1 itu ada sekitar 136 jutaan. Sementara vaksin kedua ada 91 jutaan, sementara yang vaksin ketiga atau boosternya itu sudah 1 jutaan kayak gitu yang sudah mendapatkan
vaksin kayak gitu. Tentunya ini masih cukup jauh dari target nasional kayak gitu. Karena memang kebetulan kemarin juga waktu saya pergi ke Kuningan gitu ya, daerah Kuningan di daerah Jawa Barat, itu masih ada beberapa bagian gitu yang tidak atau capaian vaksinnya itu masih kurang. Masih kurangnya tuh setelah saya coba tanya karena memang daerahnya mayoritas pegunungan gitu. Jadi memang aksesnya itu cukup sulit untuk menjangkau kayak gitu, dan atau apalagi pusat pelayanan itu menjadi tantangan juga bagi mereka seperti itu. Tapi juga mungkin sekarang sudah ada program dari pemerintah. Saya melihat kemarin ada dari provinsi mana gitu. Jadi program yang dilakukan itu adalah dengan nakesnya itu door to door untuk pemberian vaksin. Itu mungkin juga bisa menjadi pertimbangan gitu ya untuk kedepannya supaya sasaran ataupun target dari capaian vaksin nasional itu bisa terpenuhi seperti itu. Bapak Ibu punten, sebelumnya suara saya jelas atau terputus ya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya turn off camera aja gitu ya, jadi biar lebih jelas. Nah, kalau semisal kita lihat dari vaksin COVID sendiri gitu ya, ternyata kalau kita lihat, ini saya tahu pasti Bapak Ibu semua juga lebih sudah pada paham gitu ya terkait perjalanan dari perjalanan dari COVID-19 sendiri gitu. Kalau kita ternyata perjalanan beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap 1 dari inkubasi kayak gitu ya. Itu dimulai dari hari pertama sampai hari kelima. Selanjutnya fase simptomatik gitu ya. Fase simptomatik itu dimulai dari hari kelima sampai ke hari 11. Sementara fase awal pulmoner gitu ya, yang berakibat gangguan pada pernafasan dan lain itu masuk pada hari ke-11 sampai ke-14. Sementara fase keempat atau fase akhir dari COVID itu sendiri gitu ya, itu pada hari ke-14 sampai ke-28. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya terjadi replikasi virusnya, dia mulai menyebarnya itu pada fase simptomatik di sini, kayak gitu. Memang kalau kita lihat dari kondisi tubuh, dia masih ada imunitas bawaan yang mencoba untuk menekan terkait replikasi virus itu sendiri, gitu ya. Semakin lama replikasinya akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya imunitas tubuh kayak gitu. Cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di situ mulainya ada macrophage activation system, ada bradysitosin, dan juga dysregulasi imun yang berlebihan kayak gitu ya. Akibat dari proses dia tadi mulai berespon terhadap jumlah virus yang masuk di dalam tubuh. Dan di sini kalau kita lihat juga dari gejala klinisnya pasti muncul gitu ya. Dari fase kedua dari simptomatiknya bisa muncul demam, kelelahan, batuk, sakit diare, dan lain-lain. Itu I believe Bapak Ibu semua sudah pada paham terkait general symptom kayak gitu ya. Kemudian pada fase lanjut gejalanya itu bisa sesak, kemudian hipoksia ringan, kemudian perlunya terapi oksigen gitu ya. Bahkan untuk fase akhir di sini dia bisa menyebabkan hipoksia progresif gitu. Dan juga terapi-terapinya di sini juga sudah terlihat gitu ya. Mulai dari pemberian obat antiretroviral, kemudian juga obat antiviral, kemudian juga pemberian vitamin-vitamin itu juga menjadi pendukung gitu ya untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh seperti itu. Nah, kalau misal kita sekarang back to the topic ke vaksin kayak gitu ya. Kalau kita lihat definisi vaksin gitu. Jadi vaksin itu adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Jadi memang kenapa pada penyakit tertentu, karena tidak semua penyakit ataupun semisal penyakit itu memerlukan spesifik vaksinnya gitu. Jadi tidak semua penyakit itu bisa menggunakan vaksin yang sama. At least kita harus memberikan harus dibuat ke depannya gitu ya sama pemerintah terkait vaksin yang lebih spesifik kayak gitu. Kemudian vaksin juga merupakan antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat di sini terkait cara kerja vaksin COVID-19 ke dalam tubuh itu caranya seperti apa, nanti akan kita coba lihat kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi ataupun dilemahkan gitu ya. Yang bila diberikan kepada orang yang sehat dapat menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut kayak gitu ya. Sehingga bila terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit.
memang nanti setiap tubuh akan memiliki specific response gitu ya. Ada yang mulai seperti tadi demam dan lain-lain kayak gitu ya. Itu juga menjadi concern ke depannya. Nanti akan kita lihat juga terkait siapa saja sih yang boleh menerima vaksin, kontraindikasinya siapa, nanti akan kita bahas bersama kayak gitu. Nah, kalau misal kita spesifik ke vaksin COVID-19 gitu ya, itu merupakan upaya pemerintah, jelas tadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal kayak gitu ya, untuk menangani COVID. Dan tujuannya itu adalah menciptakan kekebalan kelompok ataupun herd immunity agar masyarakat lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Nah, tujuan akhirnya dari vaksin ini juga merupakan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, nanti akan kita lihat indikator apa sih kalau berdasarkan WHO terkait kualitas hidupnya kayak gitu ya. Nah, ini adalah salah satu reason gitu ya, kenapa pemerintah itu ingin gitu ya, ingin menerapkan terkait vaksin gitu. Jadi kalau misal di dalam kelompok gitu ya, ada tiga yang terkonfirmasi gitu ya. Masyarakat tidak yang diimunisasi gitu ya. Penyakit akan menularnya itu lebih cepat kalau kita lihat di sini. Jadi dia bisa menular dengan lebih cepat gitu. Sementara kalau misal dia divaksin, itu dia bisa juga menekan kayak gitu ya, menekan terkait penularan. Tujuannya adalah itu. Kenapa harus divaksin? Supaya nanti pada saat virusnya masuk ke dalam tubuh kita tuh sudah mengenali virus itu, kayak gitu ya, sehingga tubuh kita bisa kebal. Nanti kita akan coba lihat videonya gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya, ataupun mekanisme dari kerja vaksin. Jadi vaksin sendiri itu dalam proses pemberiannya itu ada dua sistem kerja gitu ya. Yang pertama menggunakan vektor virusnya. Vektor itu adalah keseluruhan, a whole of virus gitu ya. Keseluruhan dari virusnya gitu. Sementara kalau satunya lagi dengan menggunakan mRNA atau gennya yang kita ambil gitu ya. mRNA itu merupakan suatu bagian dari virus yang itu menyimpan ataupun sifat karakteristik dari virus itu sendiri gitu. Nah, jadi vaksin itu menggunakan dua hal itu yang diambil. Bisa dari vektor virusnya yang dilemahkan gitu, atau diambil dari mRNA-nya gitu ya. Nah, di sini saya akan coba share terkait video bagaimana sih proses dari vaksin itu sendiri gitu ya. Oke, sudah. Halo, Mbak Filsa, sudah terlihat atau belum ini? Sudah ya? Ya, Mas. Suaranya belum kayaknya. Oke, let me share computer sound. Terlihat, Mbak Filsa? Sudah kedengeran, Mas. Sudah ya? Sudah. Mungkin volumenya agak dikerasin dikit. Nah, ini adalah contoh virusnya gitu ya. Ini adalah virus COVID dan di dalamnya ada mRNA-nya. Ataupun istilahnya blueprint yang menyimpan terkait informasi dari virus itu sendiri seperti itu. Ini yang diambil contohnya dari mRNA-nya gitu ya. Yang dimasukkan ke dalam tubuh. Oke, dia masukkan spike proteinnya. Ini adalah contoh vaksin yang vektornya, yang dilemahkan gitu ya. Dia coba dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi dari spike proteinnya yang bisa menjadi kunci masuk ke dalam sel kita gitu ya, itu dikenal oleh spike dimasuk ke dalam tubuh, proses, kemudian dia dikenali dengan T-help cell gitu ya. Kemudian dari T-help cell ini dia memberikan informasi terhadap killer cell dan juga antibody gitu ya. Sel yang menghasilkan antibody supaya lebih kenal gitu. Nah, dia akan melakukan replikasi yang banyak seperti itu. Mulai dari killer cell ataupun antibody yang dia sudah mengingat terkait karakteristik dari COVID-19 sendiri kayak gitu.
Jadi nanti pada saat virusnya masuk, bisa kita lihat di sini. Nah, kita sudah punya antibodi. Tujuannya antibodi adalah menghalangi, gitu kan, supaya tidak masuk ke dalam sel tubuh kita. Jadi virusnya tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Dan kalaupun ada yang terinfeksi, maka killer sel tadi itu akan membunuh dari virus tersebut. These coronavirus vaccines have been given to several million people worldwide who have become protected against the development of the disease. The only efficient tool to eradicate the pandemic is vaccination. So get back. Oke, sudah saya untuk videonya. Ini suara saya kedengaran tidak? Oke, bisa saya lanjut Mbak Filza ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekarang sudah tahu terkait mekanisme ataupun cara kerja dari vaksin itu sendiri. Karena juga sewaktu saya di Bandung, saya juga menemukan orang kemarin, dia takut divaksin. Karena dia berpikirannya vaksin itu kan dimasukkan virus ke dalam tubuh. Dan yang ada nanti dia malah akan terinfeksi COVID. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi memang pemahamannya mungkin yang kurang tepat, dan ini juga menjadi challenging buat kita tenaga kesehatan gitu ya, baik di klinis maupun di pendidikan, untuk memberikan informasi yang tepat kayak gitu, informasi yang benar dan yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan berbagai macam background seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini adalah beberapa jenis vaksin yang mungkin beredar gitu ya. Dan di Indonesia mungkin yang lagi rame itu ada Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer gitu ya. Itu mungkin yang lebih rame sekarang gitu. Kalau kita lihat, ternyata dari masing-masing vaksin itu semua dosisnya sama. Dia 0,5 mili per dosis gitu ya. Dan dia memiliki minimal interval pemberian antar vaksin itu ada batasannya gitu. Misal kalau Sinovac dia 28 hari, kemudian Sinopharm-nya 21 hari. Jadi ada range-nya pada masing-masing gitu ya. Dan juga untuk Moderna juga 28 hari kayak gitu ya. Kemudian Pfizer juga 21 sampai 28 hari. Dan yang jelas semua pemberian vaksin adalah dengan menggunakan IM untuk seperti ini. Kenapa masih menggunakan IM? Itu dianggap sebagai proses yang lebih cepat gitu ya. Untuk proses pengenalan, penyerapan, dan nanti akan masih lebih efektif dengan menggunakan IM seperti itu. Kalau misal kita lihat juga di sini terkait mungkin dulu pada awal-awal mau adanya program vaksin, itu banyak yang heboh terkait efikasi gitu ya. Efikasinya seperti apa, masih di bawah sekian persen kayak gitu ya. Karena sebenarnya itu peraturan dari WHO sendiri, peraturan dunia. Kalau misal efikasinya sudah lebih dari 50%, itu sudah bisa digunakan dalam kondisi darurat. Itu bisa disebut vaksin darurat. As long as dia efikasinya sudah lebih dari 50%. Nah, kalau di Indonesia sendiri, contohnya Sinovac, itu ada 65,3%. Kayak gitu ya. Jadi kalau misal kita lihat dari definisi efikasi itu sendiri itu adalah kemampuan vaksin untuk memberikan manfaat bagi individu yang divaksin. Manfaatnya itu adalah untuk hidup sehat serta terlindungi dari bahaya. Intinya juga bisa untuk menurunkan tingkat keparahan dari vaksin itu sendiri gitu ya. Dan juga efikasi vaksin itu dapat diartikan sebagai besaran kemampuan vaksin untuk mencegah penyakit dan menekan penularan di antar individu dalam kondisi ideal dan terkontrol. Intinya seperti itu. Nah, kalau misal kita lihat efikasi, contoh kita ambil yang Sinovac. Kalau misal vaksin Sinovac yang sudah lolos terstandar efikasi vaksin dengan memiliki efikasinya 65,3%, berarti Sinovac itu memiliki kemampuan pengurangan resiko COVID sebesar 65% dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Intinya seperti itu. Dan sebenarnya itu kalau untuk mencapai efikasi yang membesar kayak gitu ya, itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama, kayak gitu bisa bertahun-tahun. Bahkan untuk pengembangan vaksin pada anak-anak dulu tuh di-develop bisa sampai 5-10 tahun untuk proses pengembangan vaksin supaya dia benar-benar bisa menjadi bagus dan memiliki efikasi yang lebih tinggi seperti itu. Cuman sekarang juga sudah banyak vaksin yang memiliki efikasi tinggi seperti itu. Contohnya seperti Pfizer dan juga Moderna. Nah,
kalau sekarang kita juga coba lihat gitu ya. Sebenarnya siapa saja yang boleh dan siapa yang tidak boleh untuk menerima vaksin COVID-19 gitu. Semua orang yang sehat itu boleh menerima vaksin. Semua yang sehat itu boleh. Cuman ada orang yang masuk ke dalam eksklusi atau kontraindikasi dari vaksin gitu. Yang pertama jelas orang yang sedang demam gitu, lebih dari 37,5 dia belum boleh ataupun nanti di reschedule atau ditunda untuk pemberian vaksin gitu ya. Kemudian dia juga memiliki hipertensi yang tidak terkontrol. Bisa dibilang hipertensi yang tinggi kayak gitu ya. Kemudian juga dia memiliki alergi berat gitu terhadap vaksin pertama. Jadi pada saat diberikan vaksin yang pertama, dia mengalami alergi yang berat, kayak gitu, kemudian menimbulkan keluhan ataupun kipi yang berat, dia akan memerlukan observasi lebih lanjut untuk mendapatkan dosis yang kedua. Atau malah dosis keduanya dihentikan. Seperti itu ya. Kemudian ibu hamil. Ibu hamil untuk saat ini juga belum boleh divaksin, kayak gitu ya, karena juga terkait penelitian terhadap ibu hamil itu masih berkembang sampai saat ini ya. Apakah memang dia bisa atau tidak, apakah nanti berdampak pada perkembangan janin dan lain-lain, itu juga masih dalam proses penelitian kayak gitu. Makanya untuk ibu hamil saat ini dilarang dulu untuk melakukan vaksin kayak gitu. Kemudian ada juga orang dengan sakit autoimun. Itu juga belum boleh. Kemudian orang yang mendapat pengobatan pembekuan darah, kemudian kelainan darah dan lain juga masih belum boleh. Karena juga salah satu efek gitu ya, yang mungkin kemarin sempat heboh juga di berita-berita gitu, bahwasanya terdapat koagulasi darah setelah diberikan vaksin Pfizer ataupun Moderna. Itu juga menjadi pertimbangan juga pada orang dengan pengobatan pembekuan darah dan lain itu juga masih ditangguhkan untuk mendapatkan vaksin COVID. Kemudian juga pasien yang menerima ataupun mengonsumsi imunosupresan, punya penyakit jantung berat dan sesak kayak gitu ya. Kemudian lansia dengan penyakit penyerta. Sama juga orang yang masih COVID positif itu juga masih belum bisa gitu untuk diberikan vaksin gitu, dengan pertimbangan bahwasanya tubuhnya masih terlalu banyak vaksin gitu, ataupun dalam tubuhnya itu masih proses penyembuhan dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian kalau efek samping dari vaksin gitu ya, yang jelas kalau secara umum efek dari vaksin itu bisa beragam gitu ya. Ada yang ringan, ada yang bersifatnya sementara, dan tidak selalu ada juga ada gitu ya. Kalau saya dulu vaksin itu efek yang saya rasakan tuh ngantuk berat kayak gitu ya, ataupun juga ada sedikit pusing kayak gitu tuh ada. Jadi macam-macam. Setiap orang itu menerima ataupun bisa muncul tanda ataupun efek dari vaksin itu berbeda-beda kayak gitu ya. Ada yang demam, nyeri otot, kemerahan kayak gitu dan lain-lain. Namun bila kita lihat itu manfaat vaksin itu jauh lebih besar gitu dibandingkan dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Itu juga menjadi pertimbangan. Dan juga dari pemerintah pun juga sudah memprogramkan bahwasanya kalau semisal ada KIPI gitu ya, KIPI yang terlalu berat, itu baru nanti akan ada penata laksana juga. Dalam vaksin pun juga masih ada observasi gitu ya. Setelah vaksin apakah ada keluhan dan lain-lain seperti itu. Dan misalnya ya, apabila terjadi KIPI tadi, kejadian ikutan pasca imunisasi, dapat dilaporkan ke pihak Fasiankes kayak gitu untuk pemberian vaksinasi, kemudian akan ditindaklanjuti terkait keluhan yang muncul seperti itu, dan ini juga sudah menjadi program dari pemerintah. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat KIPI itu apa gitu ya? KIPI itu pasti Bapak Ibu sudah pada tahu gitu ya, kejadian ikutan pasca imunisasi gitu. Di mana kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi, adanya muncul keluhan gitu ya, menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi seperti itu. Kemudian reaksi apa yang mungkin dapat terjadi setelah divaksin? Yang jelas pertama bisa dari segi reaksi lokal gitu seperti nyeri, kemerahan, bengkak, tempat suntikan atau reaksi lokal yang berat, misalnya selulitis itu dengan worst condition-nya gitu ya. Atau juga adanya reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot, kemudian nyeri sendi, badan lemah, mual, dan juga sakit kepala. Akan berbeda pada setiap individu seperti yang sudah saya bilang. Nah, sekarang kita akan coba merefer gitu terkait long purpose dari pemerintah gitu ya, terkait dengan adanya program vaksin terhadap kualitas hidup gitu ya. Kalau misal kita lihat dari kualitas hidup dari WHO gitu ya, sebenarnya itu ada 4 capaian utama yang bisa dicapai gitu ya, terkait physical capacity gitu ya. Yang berhubungan dengan kualitas hidup, yang jelas yang pertama ada physical capacity-nya gitu ya. Dimulai dari status kesehatan secara fisik, gampangnya seperti itu. Kemudian juga psikologicalnya juga perlu kita lihat psikisnya gitu.
apakah dia sudah baik kayak gitu, apakah dia memiliki positive feelings, kemudian yang something related positif gitu. Kemudian juga tidak hanya dari segi psikisnya doang dari individu, gitu, tapi juga segi dari lingkungan. Itu juga bisa menjadi indikator juga kayak gitu ya. Semisal adanya dukungan dari lingkungan dan lain-lain. Itu juga menjadi faktor ataupun indikator dari kualitas hidup itu sendiri. Kemudian the last dimensi atau the last point dari kualitas hidup itu adanya social relation. Ini yang menjadi support system yang juga sangat penting gitu ya. Kalau misal kita lihat, mungkin pada awal dulu zaman kejadian COVID di awal itu banyak yang ini ya stigma dan lain-lain kayak gitu. Dan kebetulan juga pada awal COVID dulu tahun 2020 kebetulan sama Pak Ferry juga kami juga mengadakan penelitian gitu ya terkait stigma COVID yang dihubungkan dengan kualitas hidup dan juga kesehatan mental. Dan ternyata memang jadi dengan orang yang semakin banyak menerima stigma pada waktu itu kemungkinan mengalami kualitas hidup dan juga gangguan kesehatan atau mental health disorder itu sangat tinggi gitu ya, sangat signifikan kayak gitu. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup. Jadi memang untuk mencapai kualitas hidup dengan 4 dimensi ini membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Dan pemerintah memang sudah memplanningkan, memprogramkan kayak gitu. Dan sebenarnya untuk juga penelitian yang terkait COVID-19 atau efektivitasnya terhadap kualitas hidup untuk saat ini masih belum begitu banyak ya. Kalau kemarin saya coba cari-cari di jurnal itu masih belum spesifik. Mungkin kalau misalnya ada yang tertarik, mangga gitu ya, bisa dilakukan tuh coba penelitian kayak gitu. Karena memang untuk mengukur kualitas hidup itu bisa at least 6 sampai 12 bulan itu baru bisa terobserve dari kualitas hidupnya kayak gitu. Sementara vaksin Indonesia pun juga baru beberapa bulan kayak gitu diterapkan. Mungkin itu juga bisa menjadi ide ataupun topik penelitian pada tahap selanjutnya. Dan saya juga menghimbau gitu ya kepada Bapak Ibu semuanya, para peserta Pengmas, webinar Pengmas ini, kita mungkin bisa memberikan positive influence gitu ya kepada masyarakat untuk juga bersedia memvaksin gitu. Karena semakin banyak tercover masyarakat dengan vaksin, event itu dosis 1, 2, ataupun sudah lanjut dosis 3 gitu ya, itu nanti kedepannya akan mempermudah gitu ya. Walaupun nanti pasti bakal banyak yang bilang, kemarin varian A tidak bisa dengan vaksin ini, varian B tidak bisa dengan vaksin ini gitu ya. At least vaksin itu pasti juga, bukan vaksin, tapi virus gitu ya. Dia akan mempunyai suatu informasi yang hampir sama gitu ya, yang hampir sama. Walaupun nanti dia ada yang bilang sudah ada berkembang menjadi varian Delta plus kayak gitu ya. Dan mungkin nanti ke depannya bakal ada lagi varian Delta Plaza mungkin kan ya. Itu kita nggak tahu. Tapi at least dalam tubuh kita sudah menerima gitu ya. Adanya informasi terkait jenis vaksin itu sendiri. Sehingga keparahan kondisinya itu nanti mungkin bisa akan ditekan dengan menggunakan vaksin itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan gitu ya. Untuk sharing kita pada sore hari ini gitu terkait vaksin COVID-19. Kalaupun ada yang diskusi bersama, mangga, dan juga saya kembalikan kepada moderator kita, Mbak Filza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Filza. Ya, Mas, ya. Ya, ya, sudah dengar suara saya? Oke, sebentar, suara saya kok nggak masuk di ini. Oke, Mbak Filza, nggak apa-apa, ngomong aja. Ya, sebelumnya untuk teman-teman di Zoom ini, partisipan di Zoom, dimohon untuk mengisi daftar hadir dan juga pretest yang telah kami sediakan. Sambil mungkin next dari teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan ke Mas Lihat, monggo bisa disampaikan langsung melalui chat juga boleh. Ya, mungkin lebih ke diskusi nanti Mbak ya. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab gitu ya, berarti mungkin nanti bisa diskusikan atau misalnya nanti jadi PR buat saya gitu ya. Kita bisa japri, bisa kita jelaskan bareng gitu.
Kalau Karena emang jadi buat PR nanti ngumpulinnya kapan, Mas? maksudnya PR buat Bercanda, saya bercanda, kayak gitu. bercanda. PR buat saya untuk mencari jawaban itu. Oke. Jadi memang vaksin like there is something new di kita gitu, dan juga saat ini penelitian terkait vaksin juga masih sangat berkembang gitu ya. Kalau saya ikutin tracknya masih banyak sekali varian dan lain-lain kayak gitu ya untuk vaksin itu sendiri. Dan saya yakin juga kalau misalnya ada dari S2 ataupun Bapak Ibu S3 yang still looking for any related issues kayak gitu ya, vaksin mungkin bisa menjadi ini ya, something yang hangat ke depannya gitu, karena memang banyak masyarakat di Indonesia juga yang masih mungkin belum bisa nerima vaksin, yang mungkin terkait dengan budayanya kayak gitu, religion aspects itu juga bisa kayak gitu, karena orang Indonesia kan unik gitu ya. Jadi macam-macam kayak gitu terkait penerimaan terhadap sesuatu yang baru, ada yang bisa, ada yang enggak kayak gitu kan. Ada yang percaya dengan kata mbah saya gitu ya. I found so many uniqueness in the society about vaccine gitu. Oke, mangga Mbak Filza. Ya, siap. Ini belum ada yang mau bertanya, Mas. Mungkin sudah pada jelas semua sepertinya. Mungkin ada jelas. Saya sajalah yang bertanya, Mas. Oh ya udah, mangga. Tadi Mas Dayat bilang kalau vaksin ini, penelitian terkait vaksin ini kan masih terus berkembang. Kira-kira faktor apa yang membuat penelitian vaksin ini menjadi sangat interest bagi para scientific gitu? Oke, jadi karena kalau misal kita lihat dari interest-nya gitu ya, banyak faktor sih sebenarnya. Misal dari vaksin yang masih ditemukan terkait perubahan genetiknya kayak gitu, dan juga kalau misal kita lihat ternyata dari tiap negara they have a specific variants. Misal di negara ini itu varian COVID-nya itu adalah seperti ini kayak gitu. Kemudian di Indonesia varian COVID-nya juga seperti ini. Dan seharusnya vaksin itu juga harus related dengan ataupun harus spesifik dengan virusnya kayak gitu ya. Seperti yang dijelaskan bahwasanya di awal, vaksin itu adalah harus spesifik gitu, karena kalau tidak spesifik ya tidak bisa kayak gitu. Itu adalah poinnya. Dan bisa ya, masih tetap bisa sebenarnya, mungkin efektivitasnya seperti yang saya bilang tadi, walaupun beda, tapi mostly karakteristik ataupun genetik ataupun penyimpanan informasi dari virus itu sendiri itu masih hampir sama. Jadi walaupun misalnya ada yang bilang vaksin ini tuh tidak cocok dengan varian Delta Plaza misalnya, atau misal mungkin ke depannya ada varian TP dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi as long as dia, intinya kan hampir sama nih. Contoh kalau kita lihat virus, kita comparekan virus itu dengan sebuah pusat pembelanjaan. Mall Delta dengan TP kan sama-sama pusat pembelanjaan gitu kan. Intinya itu sama, itu walaupun memang dia bedanya mungkin dari segi fasilitas, kekuatan, kebesaran dan lain-lain. Maksudnya hampir sama dengan virus itu juga seperti itu. Nah, kalau misal tubuh sudah kenal, oh ini kayak virus kayak gitu kan, sudah. Intinya dia masih bisa menekan terkait keparahan, intinya seperti itu. Kalau dulu ada yang bertanya gitu, vaksin itu menyembuhkan nggak sih? Bukan menyembuhkan, tapi prevention. Untuk meningkatkan our immunity. Itu yang paling jadi poinnya. Jadi bukan menyembuhkan kayak gitu. Itu yang perlu menjadi garis bawah kayak gitu. Tapi dengan tubuh sudah mengenal virus tersebut, tubuh kita akan menjadi kebal, imunitasnya juga akan kebal juga gitu. Bukan berarti imunitas meningkat ya, tapi imunitas mengenali, tubuh kita itu sudah mengenal, oh ini virus ini kayak gitu. Itu yang menjadi fokusnya dari vaksin itu, seperti itu. Nah, Mbak Filza. Ya, jelas sekali Mas. Ini ada pertanyaan yang cukup interesting nih dari Pak Domingos. Beliau menanyakan, ada kasus yang terjadi setelah menerima vaksin, orangnya itu langsung muntah darah. Ada juga yang stroke. Bolehkah membeli gambaran tentang hal ini? Oke. Suara saya jelas Mbak ya? Jelas. Oke, Pak Domingos ini mahasiswa S3 atau S2 ya? Saya agak lupa. S3 kalau saya tidak salah, Pak Domingos. Oh, S3 ya? Pak Domingos
Soares, karena saya dulu juga punya teman angkatan S2 namanya Agustina Soares gitu. Pasti berarti dari Timur Leste kayak gitu. Atau mungkin punten, nama Soares itu nama marga atau gimana itu? Itu nama warga. Oh, marga, Nama marga. marga gitu ya. Marga Soares berarti mungkin kalau ini di Indonesia kita di Medan kali ya. Kayak gitu. Saya di Oke, Pak. Ini kejadiannya di Timor Leste atau di Indonesia nih, Pak? Timor Leste. Kebetulan ada dua atau tiga kasus terjadi di Timor Leste. Di Timor Leste. Jadi setelah itu menerima vaksin, terus langsung ini minta darah, terus darah keluar dari hidung. Terus setelah beberapa saat orang itu meninggal juga, tapi terpatok dengan usia lanjut. Kemudian ada lagi yang stroke ringan, misalnya TPA aktif, itu ada satu kasus itu. Setelah disuntik, malahan terjadi stroke ringan. Oke, terima kasih Pak Domingos ya. Panggilannya siapa ini Pak Domingos atau gimana? Pak Domson. Pak Dom ya. Pak Dom aja lah gitu ya, biar lebih singkat gitu. Jadi memang Pak, makanya mungkin hal tersebut kan saya juga belum tahu ya real case-nya seperti apa. Apakah memang ada faktor penyerta sebelumnya gitu kan, ataupun ada comorbid sebelumnya, gitu kan kita juga belum tahu gitu. Mungkin bisa terjadi akibat comorbid, ada penyakit comorbid dan lain-lain kayak gitu. Karena juga makanya pada saat awal gitu ya, sebelum kita vaksin itu kan ada initial screeningnya dulu. Kita di screening punya riwayat penyakit yang memang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin atau tidak kayak gitu. Karena memang kalau misal kita lihat vaksin itu kan bisa dibilang kayak sesuatu yang baru yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Pasti tubuh itu akan memberikan respon kayak gitu. Dan memang kalau untuk respon normalnya ya seperti demam, kemudian lemas dan lain-lain kayak gitu. Mungkin kalau sampai terjadi keparahan stroke dan lain, itu perlu diteliti lagi apakah memang ada komorbid yang menyebabkan hal tersebut kayak gitu. Dan ataupun kalau memang tidak ada komorbid, itu mungkin bisa jadi penelitian lebih lanjut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut gimana bisa dari vaksin tersebut meningkatkan keparahan yang sampai seperti itu kayak gitu kan. Karena memang dulu juga ada di Indonesia ya, saya lupa daerah mana di berita, itu juga ada yang pada saat divaksin kayak gitu ya, dia mengalami tubuhnya bengkak-bengkak semua seperti terbakar gitu. Itu kan juga bisa. Mungkin ada respon alergi di dalam tubuh, itu kan juga bisa menjadi faktor kayak gitu ya. Dan sebenarnya mungkin ke depannya kalau saya lihat mungkin perlu diberikan tes dulu mungkin ya sebelum diberikan vaksin kayak gitu. Jadi sebelum semua vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh, itu ada pemeriksaan awalnya. Kalau misal tes alergi ada mantok tes dan lain-lain, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan kali ya ke depannya. Jadi bisa mengurangi kalau misal ada takutnya ada keparahan. Mungkin seperti itu Pak. Karena saya dulu juga baca berita, di jurnal ada adanya kayak mantok tes dan lain-lain seperti itu. Jadi supaya tidak langsung nanti berakibat sistemik ke dalam tubuh. Karena vaksin kan langsung dimasukkan ke dalam tubuh. Seperti itu Pak Domingos. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Ini sudah semester berapa Pak Domingos? Ini baru semester 3. Oh, bentar lagi. Setengah perjalanan lagi berarti ya. Kan 3 tahun di UNER kan ya? Ya. Bisa lebih cepat kalau publikasinya cepat. Ada promotor saya, Dr. Ferry. Oh gitu. Siapa promotornya Pak? Pak Ferry. Pak Ferry, Pak Ferry. Oh iya. Ya. Sepertinya Pak Ferry ini dia cocok dipanggil Prof. Ferry seharusnya, bukan Pak Ferry lagi. Betul. Ya, betul. Kayak gitu. Oke. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak Domingos atas pertanyaannya dan Mas Dayat atas jawabannya. Mungkin ada dari teman-teman ada pertanyaan lain yang perlu didiskusikan. Feel free saja ini. Mas Dayat akan menjawab semua pertanyaan.
Mas, ini ada yang hands, raise hand. kok hands up sih? Raise hand. Kok Nah, raise hands up? hands up. Nyerah nanti kalau hands up. Coba ke Mbak siapa tadi? Mbak Irma. Mbak Irma monggo untuk tanya langsung ke Mas Dayat. Dipersilakan waktu dan tempat. Mungkin saya sharing aja sih ya, Mbak, bukan bertanya. Karena tadi kan disebutkan kontraindikasinya itu wanita yang sedang hamil. Nah, untuk sekarang mungkin di lapangan, kalau pertama awal-awal mungkin masih nggak boleh ya kalau untuk wanita hamil. Tapi kalau untuk sekarang itu wanita hamil diperbolehkan dengan catatan si vaksinnya itu Sinovac dan Pfizer. Dan kehamilannya itu di atas 14 minggu. Mungkin seperti itu sih, Mbak. Terima kasih. Siap. Terima kasih atas insight-nya. Jadi sekarang boleh ya untuk ibu hamil. Sudah boleh untuk melakukan vaksin. Wah, terima kasih banyak Bu Irma gitu ya. Terima kasih banyak. Jadi karena memang ini ya, memang sangat seru sebenarnya kalau kita sharing tuh antara orang yang bekerja di klinik sama di pendidikan kayak gitu. Contohnya mungkin seperti yang saya bilang tadi, saya belum mendapatkan terkait penelitian yang seperti itu kayak gitu kan. Tapi ternyata dari segi klinik itu bisa dapat informasi tersebut. Terima kasih banyak Mbak Irma, saya dapat insight baru juga gitu ya. Ternyata sudah bisa dengan ketentuan tertentu pastinya ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Filsa. Ya, terima kasih Mas. Saya buka sekali lagi. Mungkin ada yang mau bertanya atau sharing sama seperti Mbak Irma tadi. Diperbolehkan. Oke, karena mungkin tidak ada yang bertanya dari Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya tutup, mohon untuk mengisi link yang saya bagikan di chat box terkait post-test. Saya akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk mengisi ya Pak dan Ibu. Mas Dayat, ternyata Mas Dayat, halo, bisa mendengarkan saya? Ya, halo. Ternyata ada satu lagi yang ingin bertanya dari Pak Zainal Radiatsya Aditya. Pertanyaannya, apakah kira-kira di masa depan standar seseorang telah mendapatkan vaksin COVID-19 akan mempengaruhi hubungan sosial di masyarakat ataupun juga terkait regulasi kebijakan pemerintah organisasi yang oleh sebagian orang dianggap memaksa untuk wajib sudah melakukan vaksin. Sementara juga beberapa daerah masih relatif kurang untuk pasokan dari vaksin. Oke, terima kasih. Ini dari Pak Zainal, it's really interesting question gitu ya, sangat menarik gitu terkait sebenarnya ke depan itu apakah akan menjadi standar mungkin ya, yang akan berpengaruh juga terhadap status sosial gitu. Kalau misal terutama kalau sekarang juga mungkin menurut sebagian orang kebijakan wajib vaksin itu menjadi suatu kebijakan yang kontroversi, misal gitu ya. Contoh apa-apa harus menunjukkan sertifikat vaksin. Kita mau flight harus menunjukkan vaksin. Kemudian yang lebih lucu lagi juga everything should be berhubungan dengan swab kayak gitu ya. Yang malah kalau menurut saya juga sangat mahal gitu ya. Semisal yang aktif pergi keluar kota, jadi sangat membatasi pergerakan kita. Mungkin untuk saat ini, kalau misalnya saya melihat dari sisi positifnya gitu ya. Kalau saya melihat dari sisi positif dari pemerintah, hal itu menjadi upaya prevention gitu ya. Menjadi upaya prevention kayak gitu loh. Untuk mencegah. Intinya itu dari situ. Kalau misal kita lihat sisi positifnya. Jangan berpikir dulu kalau misal ini menjadi upaya luhut misalkan ya gitu kan, ataupun orang tertentu yang hanya untuk mencari keuntungan dengan adanya swab, vaksin dan lain-lain gitu.
Tapi coba kita we build positive minds gitu, karena kita juga orang kesehatan gitu, kita pasti tahu. Mungkin itu adalah sebagai upaya prevention yang memang tidak semua orang pasti akan mendukung kayak gitu. Tapi kalau tidak ada seperti itu kan, mungkin orang tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi ya memang saya rasa mungkin ke depannya, kalau misal tujuan jangka panjang dari pemerintah yaitu tadi untuk mendapatkan coverage vaksin yang secara menyeluruh dan juga adanya herd immunity. Itu. Jadi kalau misal sudah tercover, harapannya vaksin itu mungkin ke depannya akan dianggap sebagai flu biasa. Kayak gitu loh. Contohnya gini, misal anak kecil, itu kan sudah divaksin dari kecil. Jadi ke depannya dia mungkin tidak akan tertular penyakit, ataupun kalaupun terkena dia efeknya akan semakin rendah gitu ya. Tujuannya itu gitu. Tapi ada satu problem lagi gitu ya, yang mungkin juga bisa menjadi interest topik bagi para peneliti gitu ya, terkait hak asasi manusia kayak gitu ya. Setiap orang punya hak kayak gitu untuk dilakukan vaksin ataupun tidak kayak gitu. Cuman balik lagi ke upaya pemerintah di mana untuk prevention. Dan kalau semisal tidak vaksin terus terkena COVID, dia malah menularkan ke orang lain dan lain-lain. Itu kan juga menjadi hal yang buruk juga gitu ya. Cuman ada juga orang, karena penelitian kami sama Pak Ferry dan tim itu kan juga berhubungan terkait penolakan vaksin ya. Orang-orang yang tidak setuju. Jadi salah satunya yang kami dapatkan itu adalah dia tidak setujunya mungkin terkait regulasi kemana-mana harus tunjukin kartu vaksin, aplikasi peduli lindungi kayak gitu ya. Kemudian juga menyangkut hak asasinya kayak gitu ya. Itu kami menemukan hal itu semua kayak gitu. Cuman ya kami dari para peneliti, dari apa yang kami dapat ke depannya, it can be suggestion gitu kepada pemerintah ya, bisa dipertimbangkan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Dan kalau dari pertanyaan dari Pak Zainal memang agak blunder sebenarnya kalau untuk menjawab ya, karena memang terkait pertanyaan yang mungkin pro kepada yang tidak, yang vaksin hesitancy, dan mungkin juga pro kepada pemerintah. Itu tinggal di mana kita melihat dari sisinya. Mungkin seperti itu Pak Zainal. Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Zainal, mungkin ada yang mau didiskusikan? Terima kasih. Sudah cukup menjawab, Mas. Terima kasih Pak Zainal atas pertanyaannya. Memang ini gitu kan, salah satu dasar gitu Pak Zainal ya. Jadi kami membangun pertanyaan dari sini kayak gitu. Salah satunya juga dari situ. Untuk pertanyaan dari penelitian kami lakukan kayak gitu. Dan sebenarnya itu masih banyak lagi yang bisa dieksplor gitu, terutama mungkin dari penelitian dari mahasiswa S2 mau bikin tesisnya yang terkait dengan kualitatif, mungkin juga masih menjadi hits gitu ya, yang dispesifikan case-nya, misal ke fenomenologi ataupun ke case study-nya, itu juga akan jadi topik yang menarik juga kayak gitu. Karena juga kalau misal kita pertimbangkan dari segi sampel, pasti juga sudah banyak kayak gitu kan untuk orang yang sudah vaksin. Ataupun yang tidak vaksin, ya mungkin bisa dicari dengan snowball dan lain-lain. Mungkin seperti itu, Mbak Fils, yang bisa saya coba sharing kepada teman-teman semua. Semoga bisa memberikan sedikit insight ya, terutama terkait vaksin COVID dan juga sebagai COVID-19 di Indonesia. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dimohon untuk mengisi, saya mohon bantuan untuk mengisi post-test, link post-test yang saya bagikan di chat. Mas Hayat, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebagai conclusion? Sebelum saya akan terima kasih. Maybe this is the Mas Dayat. Maybe this is the last informations gitu, terutama untuk kita semua. Dan halo, masih macet-macet kendat? Apa kendat? Macet, Mas, macet. Oke. Sekarang masih macet-macet ya? Ya. Mbak Filza ya? Ya, Mas. Sudah. Jelas, Goro? Sudah. Oke, maybe this is the last
maybe this is the last statement gitu ya, the statement dari saya gitu. Di sini kita sebagai tenaga kesehatan gitu, even yang work di clinical site ataupun di educational site, kita juga kita memiliki tanggungan gitu ya, terutama dalam diri bagaimana kita untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat terutama. Karena mungkin berita yang ada di internet, television ataupun lain hal itu banyak yang malah akan menyebabkan kebingungan bagi masyarakat. Sebenarnya vaksin itu seperti apa, prosesnya gimana, apakah dampaknya seperti ini gitu ya. Karena di Indonesia, terutama di Indonesia ya, contohnya kalau misal ada satu kejadian yang serius gitu ya, itu akan di blow up besar-besaran gitu. Sementara kejadian positif yang mungkin tidak sefenomenal itu tidak akan di blow up secara real kayak gitu kan. Itu juga menjadi problems di mana malah akan memberikan impuls negatif kepada masyarakat. Dan saya harap kepada Bapak Ibu semuanya di sini, next kita bisa kerja bareng, ayo kita semangat gitu ya untuk Indonesia, kita sharing informasi yang tepat dan benar gitu ya, supaya kita bisa segera nih lepas masker kemanapun gitu ya. Jadi kalau misal ibu-ibu mau ke mall pakai gincu, udah kelihatan gincunya mau warna apa kayak gitu ya. Kalau sekarang kan masih tertutup masker kayak gitu ya. Itu mungkin kita harus kerja sama bareng gitu ya. Mungkin itu saja Mbak Filza yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya semuanya Bapak Ibu. Semoga kita bisa lebih menjadi orang yang berguna ya ke depannya, terutama juga supporting our government's policy to prevent COVID-19. Terima kasih, Mbak Filza. Atas materi yang telah disampaikan dan sharing yang telah disampaikan juga kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah hadir dan berdiskusi bareng dengan kita pada siang menjelang sore kali ini. Karena dirasa sudah cukup pembahasannya dan mungkin masih belum ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Jadi saya akan menutup diskusi kali ini dan sampai jumpa pada diskusi yang mungkin akan kita lakukan mendatang.